Jika Al-Quran ya dengan tegas sudah mengatakan demikian, ya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, terus apa lagi ya yang kita inginkan? Memang ya hadis Nabi ya ada kalanya ya dipalsukan. Nah, itulah yang membedakannya dengan Al-Quran. Ya, yang membedakannya dengan Al-Quran, hadis Nabi terkadang dipalsukan. Dan untuk mengetahui kepalsuan hadis ya tidak mudah, tidak gampang ya, karena terkadang hadis ini dituturkan melalui ya perawi-perawi ya yang diakui ya keahliannya, ulama-ulama yang diakui keahliannya ya. Ya. Seperti hadis tentang kebolehan nikah mut'ah umpama. Ya, hadis kebolehan nikah mut'ah ya, yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, sahabat Nabi ya, putra paman Nabi ya, putra paman Nabi ya. Ya. Jadi hadis tentang nikah mut'ah ya, nikah mut'ah. Nah, jadi enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak seminggu 2 minggu ya, bahkan boleh menikah dengan ya anak sendiri ya, seperti kejadian ya, dia sebuah kejadian, sebuah peristiwa ya, seorang syekh bertemu dengan ya seorang gadis ya, karena di ya fikih mereka, fikih Syiah ya boleh menikah secara mut'ah ya, ya berjangka, berwaktu ya, seminggu 2 minggu, bahkan sehari 2 hari, sejam 2 jam ya, ya. Dinikahilah perempuan ini. Ditanya dulu apa mazhabnya, apa siapa gurunya dan sebagainya. Ternyata perempuan ini, gadis Syiah, diajaklah dia menikah, ya, selama sang kiai ya berada di daerah itu ya. Jadi mulai kunjungan enggak seminggu ya, enggak seminggu 6 hari ya, kunjungan enggak sejelo ya sejelo ya, dia kawin ya. Setelah selesai nikah mut'ahnya, pulanglah ya gadis ini ke rumahnya, lalu bercerita dengan bangganya kepada ibunya bahwa dia telah dinikahi secara mut'ah oleh seorang ulama besar ya. Ibunya bertanya bagaimana ciri-ciri ulama itu, bagaimana ciri-ciri syekh itu, begini ini namanya mun marak bahasan tak kembelas inana amambi nongna ya, bapakmu itu ya. Jadi dulu saya menikah mut'ah dengan syekh itu ya, saya hamil, lahirlah kamu, amambi nongna ya, bapakmu itu ya. Lalu ketika mereka bisa menikah juga dengan bapaknya di ajaran Syiah, luar biasa banggana, ini double pahala di Syiah, apalagi mau nikah mut'ah secara berjamaah di masjid, takna bareng-bareng ya, ampun gawe senina masing-masing di masjid langsung berjamaah, sabol masjid, penuh masjid, nikah mut'ah terus nikah mut'ah ya, di masjid yang sama, tempatnya akad, yang dah tak nenggawe senina terus kena double pahala. Nah, dari mana sumber ya nikah mut'ah ini yang sampai hari ini diyakini kebenarannya oleh orang-orang Syiah? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena hukum nikah mut'ah ini dalam Islam memang terjadi perubahan berkali-kali ya, ya. Di awal Islam nikah mut'ah dibolehkan ya, karena kebutuhan, karena keperluan umat Islam ya. Kemudian diharamkan
diharamkan. Setelah dibolehkan beberapa waktu, diharamkan oleh Nabi. Ya, setelah diharamkan, dibolehkan lagi, dibolehkan lagi. Nah, dibolehkan lagi yang kedua ini, itu yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun setelah dibolehkan untuk kedua kalinya nikah mut'ah, ya, pada saat ya haji wada, ya, pada saat haji wada atau pembukaan kota Makkah salah satu, ya, jadi imma di saat pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah, atau di saat haji wada, di sanalah Nabi kita ya menyampaikan keharaman nikah mut'ah untuk selama-lamanya. Ya, di pada saat ya Fathu Makkah tahun ke-8 atau ketika haji wada, ini salah satu ya, bisa ditelusuri nanti. Ya, Nabi kemudian mengharamkan nikah mut'ah untuk selama-lamanya. Keharaman nikah mut'ah untuk selama-lamanya tidak sampai kepada Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sampai hadisnya, tidak sampai hadisnya. Ya, justru kebolehannya itu yang beliau terima dan tersebar ya, ya, di seluruh penjuru, tersebar di seluruh penjuru, ya, tersebar di seluruh penjuru. Keharamannya tidak sampai kepada beliau, tidak sampai kepada beliau. Nah, meskipun Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan, meskipun beliau yang meriwayatkan kebolehannya untuk yang kedua kali, namun karena sudah ada pembatalannya, sudah mansuh dan tidak ya terulang kembali kebolehannya, sudah tertutup, tidak ada lagi hadis lain yang menceritakan tentang bolehnya, ya, maka meskipun Abdullah bin Abbas yang membawa hadis ini tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Ya, itu yang dianggap oleh sebahagian orang yang menganggap dirinya intelek, ya. Nah, hadis itu tidak bisa dipercaya, hadis tidak bisa dipercaya, ya, karena boleh jadi salah, boleh jadi keliru, ya, boleh jadi palsu, boleh jadi palsu, ya. Tidak semua hadis palsu, tidak semua hadis dhaif, ya, itu sebabnya perlu ditelusuri, perlu kita tanya kepada ahlinya, perlu ditanya kepada ahlinya. Imam Bukhari ahli hadis, Imam Muslim ahli hadis, Imam Tirmizi ahli hadis, Imam Abu Daud ahli hadis, ya. Sampai Imam Bukhari mendapatkan julukan gelar Amirul Mukminina fil hadis, ya, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis, karena ahlinya, karena kepakarannya, ya. Mun sampai hadis Imam Bukhari ditolak, Sahih Imam Muslim ditolak, itu ditolak, maka muncullah seperti tadi aliran Qur'aniyun jadinya. Hanya Quran saja yang dijadikan sebagai sumber hukum. Quran ini cukup, ya, karena ada persoalan-persoalan nanti, ya, itu Quran hadis justru tampil di garda terdepan, ya, justru hadis yang tampil di garda terdepan, ya, bukan Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an menyebut secara umum, namun kemudian nanti diuraikan, dijelaskan kembali, bahkan diperkuat kembali oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.